Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua dimanapun berada, sebelum memulai materi izinkan ibu untuk berpantun. Pagi-pagi minum teh hangat, teh sehat dicampur jamu. Walaupun hari panas menyengat, ibu tetap setia membimbingmu. Ubur-ubur ikan lele, jangan lupa semangat le. Oke, semoga semuanya sudah semangat. Kita memasuki materi di bab kedua, yaitu pengantar manajemen sumber daya manusia. Di sini yang akan kita bahas teman-teman adalah definisi dari manajemen sumber daya manusia, lalu tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Ketiga adalah fungsi strategi dari manajemen sumber daya manusia. Lalu bahasan berikutnya adalah pendekatan dalam manajemen sumber daya manusia, pemeliharaan sumber daya manusia, pengintegrasian sumber daya manusia, pemberhentian sumber daya manusia. Kali ini cukup banyak ya pokok bahasannya. Oke, kita mulai secara santai materi yang pertama, yaitu definisi manajemen sumber daya manusia. Mungkin teman-teman sudah ada yang paham atau tahu apa definisi dari manajemen sumber daya manusia. Oke, hari ini kita ulangi lagi ya. Di sini, manajemen sumber daya manusia adalah proses strategis untuk mengelola orang dalam organisasi. Oke, setuju? Lalu, apa sih tujuan dari manajemen sumber daya manusia tersebut? Tujuannya, silahkan, ada yang bisa menjawab? Oke, ibu arahkan ya. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan memuaskan bagi karyawan. Oke, itu tujuannya ya. Oke, lalu apa fungsi strategis dari manajemen sumber daya manusia? Fungsi strategisnya adalah untuk mengintegrasikan sumber daya manusia dengan tujuan organisasi untuk mencapai keberhasilan. Nah, kita masuki dari pendekatan dalam manajemen sumber daya manusia. Pendekatannya dengan menggunakan pendekatan yang terencana dalam pengelolaan tenaga kerja. Oke, lanjut. Pemeliharaan sumber daya manusia. Menjaga motivasi dan kesejahteraan karyawan untuk retensi yang lebih baik. Nah, bagaimana dengan pengintegrasian sumber daya manusianya? Menyelaraskan kebijakan sumber daya manusia dengan strategi organisasi untuk efektivitas. Pemberhentian sumber daya manusia mengelola proses pemberhentian dengan bijak untuk menjaga reputasi organisasi. Oke teman-teman, kita masuki pokok bahasan kedua, yaitu tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuannya ada 4. Yang pertama adalah, perlu dipahami ya, yang pertama adalah meningkatkan kinerja karyawan. Yes, apa itu meningkatkan kinerja karyawan? Ini dia, menciptakan lingkungan untuk karyawan mencapai potensi maksimal mereka, pastinya ya. Lalu tujuan dari manajemen sumber daya manajemen yang kedua adalah mendukung strategi bisnis, menyelaraskan sumber daya manusia dengan tujuan bisnis mencapai kesuksesan. Lalu tujuan yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang positif, mendorong kolaborasi dan inovasi tim untuk hasil yang lebih baik. Lalu tujuan dari manajemen sumber daya manusia yang keempat adalah pengembangan karyawan, memberikan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Lalu yang kelima, retensi karyawan. Apa itu retensi karyawan? Retensi karyawan adalah mengurangi turnover dengan menciptakan pengalaman kerja yang memuaskan dan menantang pastinya. Kita masuk ke materi berikutnya teman-teman, yaitu strategik manajemen sumber daya manusia. Peran strategik manajemen sumber daya manusia. Ada 5 ya teman-teman ya. Peran yang pertama adalah perencanaan tenaga kerja. Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia untuk masa depan organisasi.
Lalu peran strategik yang kedua adalah manajemen kinerja. Mengimplementasikan sistem penilaian kerja yang efektif untuk meningkatkan produktivitas. Lalu yang ketiga, pengembangan budaya organisasi. Di sini perannya adalah untuk menciptakan nilai dan norma yang mendukung visi serta misi organisasi. Lalu peran strategis yang terakhir adalah pengelolaan talenta. Menarik, mengembangkan dan mempertahankan talenta untuk di dalam organisasi. Oke teman-teman, yuk kita bahas materi berikutnya, yaitu pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan sumber daya manusia ada 4 ya teman-teman ya. Yang pertama adalah pendekatan tradisional, yang kedua pendekatan strategis, yang ketiga pendekatan berbasis kinerja, dan yang keempat pendekatan berbasis keterlibatan. Kita masuk ke pendekatan yang pertama, yaitu pendekatan tradisional. Apa itu pendekatan tradisional? Pendekatan tradisional berarti fokus pada administrasi dan pengelolaan karyawan untuk efisiensi. Lalu, pendekatan strategis. Pendekatan strategis itu adalah mengaitkan sumber daya manusia dengan strategi bisnis untuk tujuan jangka panjang. Lalu pendekatan yang ketiga adalah pendekatan berbasis kinerja. Di sini pendekatannya mengutamakan hasil dan pencapaian individu untuk meningkatkan produktivitas. Semoga paham sampai sini. Tambah satu lagi, pendekatan yang terakhir adalah pendekatan berbasis keterlibatan. Di sini pendekatan ini mendorong partisipasi aktif karyawan dalam pengambilan keputusan. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu fungsi manajemen sumber daya manusia. Ada beberapa fungsi manajemen sumber daya manusia ya. Yang pertama teman-teman perlu diingat adalah rekrutmen dan seleksi. Proses mencari dan memilih kandidat yang sesuai untuk posisi yang dibutuhkan. Lalu fungsi yang berikutnya adalah pelatihan dan pengembangan. Di sini berfungsi untuk meningkatkan keterampilan karyawan melalui program pelatihan yang terstruktur. Lalu fungsi berikutnya adalah manajemen kinerja. Penilaian kinerja karyawan dan memberikan umpan balik untuk pengembangan. Fungsi manajemen sumber daya manusia yang berikutnya adalah kompensasi dan tunjangan. Ini yang ditunggu-tunggu. Kompensasi dan tunjangan. Menyusun paket imbalan yang kompetitif untuk menarik dan mempertahankan karyawan. Lalu, fungsi manajemen sumber daya manusia yang berikutnya adalah pengembangan karir. Membantu karyawan untuk merencanakan jalur karir yang sesuai dengan aspirasi mereka. Lalu, fungsi manajemen sumber daya manusia yang berikutnya adalah manajemen kinerja. Penilaian kinerja karyawan dan memberikan umpan balik untuk pengembangan. Lalu, fungsi manajemen sumber daya manusia yang terakhir adalah hubungan karyawan. Mengelola hubungan yang baik antara manajemen dan karyawan untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif pastinya. Oke teman-teman, yuk kita bahas materi berikutnya adalah tentang pemeliharaan sumber daya manusia. Bagaimana cara memelihara sumber daya manusia yang baik? 1. Kesejahteraan karyawannya perlu diperhatikan. Program kesehatan dan kesejahteraan mendukung kesejahteraan karyawan di organisasi tersebut. Lalu, pemeliharaan sumber daya manusia yang berikutnya adalah keterlibatan karyawan. Menciptakan budaya keterlibatan yang positif untuk meningkatkan kepuasan kerja. Lalu, pemeliharaan sumber daya manusia berikutnya adalah manajemen konflik. Apa itu manajemen konflik? Manajemen konflik adalah menangani isu dan konflik di tempat kerja untuk menjaga lingkungan kerja yang harmonis. Lalu pemeliharaan sumber daya manusia yang berikutnya adalah komunikasi efektif. Memastikan
saluran komunikasi terbuka antara manajemen dan karyawan untuk transparansi. Lalu pemeliharaan sumber daya manusia yang berikutnya, teman-teman, adalah program kesejahteraan. Di sini dijalankan program kesejahteraan yang komprehensif untuk semua karyawan. Lalu pemeliharaan sumber daya manusia yang berikutnya adalah pelatihan berkelanjutan. Pelatihan berkelanjutan dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi karyawan. Pastinya untuk tercapainya tujuan organisasi dan tujuan dari karyawan. Oke teman-teman, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Bagaimana? Apakah teman-teman memahami apa yang sudah kita pelajari saat ini? Nah, untuk memahami atau mereview materi hari ini, marilah kita diskusikan, marilah kita simpulkan materi yang telah kita dapat bersama pada hari ini. Kesimpulannya, ringkasan manajemen sumber daya manusia yang pertama adalah sebagai elemen kunci. Manajemen sumber daya manusia sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi. Lalu pemahaman peran dan fungsi. Memahami peran dan fungsi manajemen sumber daya manusia, meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya manusia. Lalu, poin berikutnya adalah penerapan prinsip baik di organisasi. Perlu sekali diterapkan penerapan prinsip-prinsip manajemen sumber daya manusia yang baik, berkontribusi pada lingkungan akademik yang kompetitif. Kesimpulan yang terakhir adalah komitmen untuk peningkatan. Komitmen untuk terus meningkatkan manajemen sumber daya manusia adalah kunci keberhasilan bersama. Oke teman-teman, sampai di sini semoga materi bab 2 dapat kita pahami. Dan sebelum kita tutup, izinkan Ibu untuk tutup dengan pantun. Tinggal di kosan ada majikan, kosannya gelap gak ada cahaya. Terima kasih saya ucapkan, mohon maaf jika bosan lihat wajah saya. Beli rendang di Kota Padang, beli soto di Brastagi. Kalau ada waktu panjang, boleh kita kuliah lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 어느 날 그대와 함께한